Bab 36-37. CEO malang dan gadis cantik. Arkan mengusap wajahnya kasar. Sudah 1 minggu ini sang istri terus mendiamkannya. Bahkan Adira juga tidak mengizinkan Arkan untuk meni 3 entuhnya, dengan alasan tengah mendapatkan tamu bulanan yang sudah melebihi periode normalnya. "Hei, kau tunggu sebentar," seru Arkan kepada seorang wanita staf sekretarisnya. Wanita itu baru saja mengantarkan sebuah laporan yang baru ia kerjakan. Wajahnya sudah pias saat sang CEO memanggilnya. Apakah ia sudah melakukan kesalahan? Wanita sudah bersiap-siap untuk menerima amukan dari atasannya. "Lia, Tuan." Wanita itu menunduk takut. "Kau tahu kenapa wanita mendiamkan pasangannya?" Duar. Wanita itu langsung mengangkat kepalanya mendengar pertanyaan tak biasa dari sang atasan. Tidak salah seorang Arkan Wiratama menanyakan tentang hal seperti itu. "Istriku mendiamkanku dan tidak mau di S3 entu itu kenapa?" Tanya Arkan menjelaskan lagi. "Maaf, Tuan. Mungkin istri Anda sedang marah pada Anda." Jawab wanita itu meskipun takut-takut. "Marah?" Arkan mengkerutkan keningnya. "Tapi aku merasa tidak berbuat salah padanya." "Kenapa dia marah?" Tanya Arkan lagi. "Hati kaum wanita itu sangat sensitif Tuan. Jadi hal-hal yang kecil saja bisa membuatnya tersinggung, marah dan cemburu." Jelas wanita itu. "Hah? Cemburu?" Arkan semakin bingung mendengar jawaban stafnya. Arkan menggerakkan tangan mengusir wanita itu. Semakin ia bertanya membuat Arkan semakin bingung. Saat pulang Arkan bertanya kepada sang asisten. "Kau tahu kenapa seorang wanita cemburu?" Hen yang sedang fokus menyetir mengulum B1 birnya, menyembunyikan senyuman mendengar pertanyaan dari tuannya. Sudah 1 minggu sang tuan tidak juga menyadari sikap istrinya sendiri. Mungkin Nona cemburu dengan Nona Se. Hen menghentikan kalimatnya, tak ingin menyebut nama wanita dari masa lalu tuannya. Maksud saya dengan mantan tunangan Anda saat acara di yayasan." Jawab Hen yang memang sudah mengetahui dari awal. "Tapi aku tidak pernah mengenalkan dia pada Adira." "Dari mana Adira bisa tahu?" balas Arkan. "Bisa saja Nona sudah mengetahui karena mencari tahu sendiri." Jawab Hen. "Mengapa Adira tidak mengatakan apapun padaku? Mungkin Nona ingin Anda jujur dan menceritakan semua sendiri." Hen memberikan saran. "Apa itu harus?" tanya Arkan yang tidak suka dengan saran yang diberikan oleh sang asisten. "Ada bisa mencobanya." Arkan menghela napasnya membayangkan jika ia harus menceritakan tentang Sera kepada Adira. Dia tidak ingin membuat Adira marah. Begitu pikir Arkan. Tak terasa mobil kini sudah berhenti di depan butik milik Adira. Arkan menghubungi sang istri dan tak lama kemudian Adira keluar dari butik dan langsung masuk ke dalam mobil. "Apa kau ingin mampir ke suatu tempat?" tanya Arkan sekadar berbasa-basi untuk membuka obrolan dengan sang istri. "Tidak," jawab Adira singkat. "Jadi langsung pulang?" tanya Arkan lagi. "Ya," balas Adira. Arkan sendiri bingung harus bertanya apa lagi jika Adira hanya menjawab singkat seperti itu. Pria itu merasa frustasi melihat sikap Adira. Mungkin ia harus melakukan seperti yang disarankan oleh Hen. Setibanya di rumah Arkan mengikuti Adira masuk ke dalam kamar. Arkan langsung memtigaluk tebuh sang istri. Wanita yang sudah 1 minggu ini mendiamkannya. "Aku tahu kau marah padaku. Tapi tolong katakan aku harus apa agar kau tidak marah lagi." Bisik Arkan dengan nada memohon. "Dasar tidak peka." Adira menggerutu dalam hati. "Pikir saja sendiri.
Balas Adira ketus. Adira ingin melepaskan belitan tangan Arkan yang sedang mentigaluknya. Tapi pria itu malah semakin mengeratkan tangannya. Arkan menempelkan keningnya dengan kening Adira mengikis jarak antara mereka. Apa karena wanita di yayasan waktu itu? Kata Arkan lirih. Lah sungguh sangat enggan untuk membicarakan tentang Sera. Adira menghentikan gerakannya, yang ingin melepaskan diri dari pelukan sang suami saat mendengar perkataan Arkan. Aku sudah tidak ada apa-apa hubungan dengannya lagi. Aku bahkan tidak tahu dia ada di sana. Jelas Arkan yang ingin segera mengakhiri perang dingin yang ditunjukkan sang istri. Adira masih diam tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh Arkan. Tolong jangan menyiksa aku seperti ini. Aku mohon. Adira akhirnya menghela napas. Pertahanannya runtuh mendengar permohonan sang suami. Meskipun sikap Adira terkesan galak tapi hatinya sangat rapuh dengan rayuan. Apalagi rayuan sang suami. Baiklah. Adira menyerah membuat Arkan tidak bisa menahan B1 birnya untuk tidak senyum. Aku ingin kau berkata dengan jujur. Mengapa kau tidak mengatakan apapun padaku tentang wanita itu? Kata Adira dengan bergemuruh. Arkan melepaskan P3 lukannya lalu membawa Adira duduk di tepi tempat tidur. La menghela napasnya sebelum menjawab pertanyaan Adira. Bab 37. Adira menatap dalam wajah tampan suaminya untuk mencari kejujuran dari apa yang baru saja Arkan ceritakan. Bahkan pria itu mengangkat kelima jari tangannya dan mengatakan, "Sumpah, aku tidak bohong." Baiklah. Kali ini aku percaya padamu. Balas Adira yang membuat Arkan menarik sudut B1 birnya tersenyum lebar. Tapi jika sekali saja kau mengkhianatiku, maka tidak akan ada kata maaf. Arkan menelan ludahnya dengan susah payah mendengar peringatan dari sang istri. Entah mengapa pria yang terkenal begitu keras dan hebat, dalam dunia bisnis itu justru merasa gentar dengan ancaman yang keluar dari mulut mungil seorang wanita yang bernama Adira. Itu tidak akan pernah terjadi. Kata Arkan yakin karena ia bukanlah seorang yang mudah untuk jatuh cinta. Apalagi ia pernah dikhianati sehingga membuatnya susah untuk mempercayai seorang wanita. Terima kasih. Arkan menggenggam erat dan mengsatuum kedua tangan sang istri. Arkan tahu bagaimana sifat Adira, saat wanita itu dikhianati oleh mantan kekasihnya, Leo. Adira sampai nekat menikahinya yang saat itu masih buruk rupa untuk membalas perbuatan Leo. Baru saja Arkan akan mengsatuum B1 bir sang istri yang sudah 1 minggu ini tidak dia rasakan. Tiba-tiba saja ponsel Arkan berdering. Adira langsung menahan wajah Arkan yang belum sempat menempel di B1 birnya. Ah, mengganggu saja. Arkan berdecak kesal sambil mengeluarkan ponsel dari sakunya. Lia, Bu. Ternyata yang menelpon adalah Ririn. Ibunya Arkan yang meminta anak dan menantunya untuk datang makan malam di rumahnya. Ibu mengajak kita makan malam bersama jadi kau tidak perlu menyiapkan makan malam. Kata Arkan sambil menatap Adira penuh arti. Mengapa kau menatapku begitu? Tanya Adira merasa curiga. Arkan tidak menjawab pertanyaan Adira. Pria itu malah membuka baju jas dan kemeja dengan gaya yang mengnol dan membuat Adira jadi gelagapan. Arkan membuang Pak 4 iannya di lantai begitu saja. Baru saja Adira ingin beranjak menjauh dari sang suami, tapi pria itu dengan cepat menarik tangannya dengan kuat sehingga Adira jatuh di atas P4 engkuan Arkan. Kita akan mengganti kehangatan malam-malam yang terlewat begitu saja. Bisik Arkan di telinga Adira sambil menyesap aroma tebu Adira yang membuatnya berkeempat irah. Setelah menyelesaikan 1 ronde kegiatan panas sore menjelang malam itu,
Kini Arkan dan Adira sedang bersiap-siap untuk pergi ke rumah orang tua Arkan. Sudah selesai. Ayo, berangkat, kata Adira kepada Arkan yang sedang duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Arkan kemudian berjalan menuju sang istri yang terlihat sangat cantik malam ini. Tidak hanya malam ini, tapi wanita yang sudah menjadi istrinya itu selalu cantik di mata Arkan. Pria itu lalu mengeluarkan sebuah kalung dari sakunya dan memakaikan di leher jenjang sang istri. Adira merasa terkejut dengan pemberian Arkan malam ini. Pasalnya pria itu mengatakan jika perhiasan yang ingin dia berikan saat acara di yayasan sudah ia buang karena Sera sudah lebih dulu melihat dan memegangnya. La tidak ingin memberikan barang bekas kepada wanita yang ia cintai. Terima kasih. Adira melihat kalung berlian yang menggantung indah di lehernya dari pantulan cermin. Sebuah kalung yang tidak terlalu besar dengan liontin berlian berbentuk love. Sangat indah. Sama-sama. Ayo kita pergi sekarang. Ibu dan ayah pasti sudah menunggu, kata Arkan yang dijawab dengan anggukan oleh Adira. Di sebuah restoran, dua orang wanita yang sudah lama tidak bertemu sedang makan siang bersama. Kapan kau pulang dari luar negeri? Tanya Bella menatap wanita yang merupakan saudara sepupunya. Aku baru 2 bulan pulang ke sini. Cek, sudah 2 bulan. Tapi kau baru menghubungiku hari ini. Potong Bella cepat sambil menggelengkan kepalanya dengan tingkah saudara sepupunya itu. Sedangkan Sera hanya nyengir seperti tanpa dosa. Kau sekarang tinggal di mana? Bolehkah aku menumpang tinggal di apartemenmu sementara waktu? Tanya Sera yang merasa sudah tidak sanggup lagi untuk membayar sewa apartemen mewah tempat ia tinggal selama 2 bulan ini. Saat ada maunya saja kau baru datang mencari aku. Bella menatap sinis wanita yang lebih tua 1 tahun darinya.